Matius pasal yang ke-9, ayat 35 sampai 38. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah saudara dan saya yang menyimpan firman ini, menghayatinya dan melakukannya. Dari ayat-ayat firman Tuhan ini, saya mau menjelaskan demikian. Tuhan yang hadir dalam kehidupan manusia melalui jalan inkarnasi, mengambil rupa sebagai manusia, punya natur manusia. Ia melakukan pelayanan dengan suatu kekuatan yang luar biasa dari Roh Kudus, dari Bapa, dari dirinya. Ia berkeliling ke semua kota dan desa. Ini sebenarnya tempelak bagi banyak orang Kristen di zaman sekarang. Waktu Tuhan Yesus berkeliling, itu tidak seperti sekarang bisa memakai hewan atau binatang yang bisa dipakai, tapi lebih banyak memakai kakinya sendiri, jalan kaki. Jadi Tuhan Yesus berkeliling. Saudara, berkeliling itu dari kota ke kota, desa ke desa. Saya pernah berkeliling di satu kota sebagai sales. Sebagai sales tahun 90-an, itu memang biasa dari satu kota, itu ada satu tempat ya berkeliling. Keliling hanya untuk menjual produk yang sudah jadi dipakai. Keliling. Lelah sekali. Ya, dari satu tempat. Mungkin karena polusi udara, mungkin juga karena pakai bis umum, lalu juga harus menjelaskan tidak semua tempat mau terima, dan saya keliling dari satu gedung ke gedung lain, dari satu perusahaan ke perusahaan lain, hanya untuk menjual produk. Dan belum tentu orang itu mau dan butuh dan senang, dan saya juga belum tentu dapat klien atau customer yang baik. Kadang-kadang belum juga kita bicara, maaf mas, maaf pak, nggak bisa, saya nggak mau, seperti itu ya. Nah, saya membayangkan Yesus keliling dari satu kota ke kota, dari satu desa ke desa, tentu bersama murid-muridnya, mengajarkan tentang kerajaan Allah, menyampaikan tentang Injil kerajaan Allah, dan dia berada di rumah ibadat, ini artinya di sinagog. Dia jalan, dia kunjungi. Bagaimana bisa dia mengajar di sinagog? Apakah dia boleh mengajar di sinagog? Bukankah yang mengajar di sinagog atau rumah ibadat itu mesti orang yang sudah memiliki paling tidak kredibilitas, kompetensi sebagai guru, sebagai rabi. Saya meyakini walaupun tidak tertulis dalam Alkitab, dengan satu konstruksi konteks budaya keagamaan waktu itu, maka tidak mungkin Yesus diperkenan untuk mengajar di rumah-rumah ibadat kalau dia tidak memiliki kompetensi, punya kredibilitas sebagai seorang rabi. Misalnya saja, apakah saya boleh mengajar di sembarangan gereja? Keliling saya. Dari satu gereja, misalnya saya datang ke gereja Katolik, saya datang ke situ langsung khotbah mengajar tentang kekristenan. Atau saya datang ke gereja HKBP, atau gereja GBI, atau gereja GKI, atau gereja GRII, atau gereja-gereja Pentakosta, atau gereja Advent dan sebagainya. Apakah saya bisa berkeliling dan kemudian orang menerima saya dan welcome? Jawabannya pasti tidak. Kalau saya bukan anggotanya, kalau saya bukan hamba Tuhan di gereja itu, kalau saya tidak memiliki kompetensi dan kredibilitas di dalam konteks institusi itu, pasti jawabannya tidak. Dan pasti ini siapa orangnya? Ini mau apa dia? Mau cari uang, mau cari popularitas, mau cari nama, macam-macam. Pasti orang curiga, dan mencurigai itu wajar. Tapi Yesus keliling dari kota dan desa dan
beracara mengajar di rumah ibadah itu tanpa halangan. Tanpa ada orang yang mengatakan, stop, Yesus, stop. You bukan rabi, bukan guru agama, bukan lulusan seminari, bukan dalam komunitas kami, stop, jangan ngajar. Enak saja kamu masuk ke rumah ibadah langsung ngajar. Tetapi mengapa dia bisa? Dia diberikan perkenan karena dia memang sudah belajar. Jadi ada orang yang bertanya, kemana Yesus selama kurang lebih 18 tahun dari umur 12 sampai umur 30. Jawaban saya secara implisit dengan dia berani mengatakan mengajar dari satu kota ke kota, dari satu desa ke desa di wilayah tanah Kanaan, maka bisa dimungkinkan potensi kemungkinan dia adalah seorang yang punya kredibilitas, kompetensi untuk mengajar. Pantas bisa disebut rabi. Maka di dalam Yohanes pasal 3, seorang yang bernama Nikodemus langsung menyapa, Rabi. Seperti itu. Jadi ini hal yang perlu dicermati di dalam setiap pembacaan teks konteksnya. Apa isi dari pengajaran Yesus? Apa isi dari pengajaran Yesus? Yesus tidak menggosip, tidak cerita tentang kelemahan murid-muridnya, atau menjelek-jelekan orang-orang lain, atau mencari-cari cara untuk bisa dia populer. Tidak. Yesus mengajar Injil Kerajaan Allah. Fokusnya itu. Saya mau meniru ini. Tidak terlalu pusing mikirin non-Kristen atau ajaran-ajaran bidat yang mencoba menyerang kekristenan. Saya mau jelas fokus kepada ajaran Kristen, biblical view, perspektif, presupposisinya, core belief-nya, apa yang Alkitab ajarkan, Injil Kerajaan Allah. Dan dia bukan hanya berbicara, tapi melakukan satu tindakan, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, melenyapkan, menghabiskan, membawa orang itu pulih kembali. Pulih secara fisik itu sifatnya temporer. Saya dulu sehat, sekarang bisa jadi sakit, tapi bisa pulih lagi, lalu sakit lagi. Itu temporer. Ya, kalau pulih secara jasmani, tapi pulih secara batin itu bisa sifatnya permanen karena ada kembali hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa sikap Tuhan terhadap setiap orang yang dijumpai? Setiap orang yang menghadapi kesulitan, penyakit, kelemahan, sikapnya, tindakannya ialah berbelas kasihan. Dari hati berbelas kasihan. Tidak ada motivasi rupiah. Tidak ada motivasi saya dapat untung berapa. Tidak ada motivasi itu. Jelas sekali bahwa fokus pada orang yang dilayani. Dari hati penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan, mercy. Belas kasihan itu datangnya dari Allah. Belas kasihan berarti ada sesuatu yang dibutuhkan orang dan kita tahu cara menyelesaikannya dan orang lain itu mendapatkan itu. Nah, saudara, kalau ketemu orang lain lalu menolong orang lain karena belas kasihan atau karena terpaksa atau karena kewajiban atau karena tuntutan atau karena sebuah sistem. Kalau kita orang Kristen memberi itu karena belas kasihan. Tidak lagi di dalam ukuran perpuluhan saja. Berbelas kasihan itu lebih daripada perpuluhan seharusnya. Bahkan kadang-kadang dari keberadaan kita yang kita miliki, misalnya saya punya uang 100.000. Karena melihat ada orang yang tidak bisa makan, tidak bisa minum dan berhari-hari, saya punya uang 100.000 itu, maka berbelas kasihan berarti saya mengambil uang yang saya punya itu sepenuhnya kasih. Itu bukan hanya 10%. Kalau 10% kan 10.000 dari 100.000. Tapi saya memberi semuanya, sepenuhnya. Nah, jadi belas kasihan itu adalah keseluruhan hati untuk menjadikan orang lain itu pulih. Saya belajar bagian ini. Semoga Tuhan menolong. Bisa membangun suatu konstruksi dalam hati saya penuh dengan belas kasihan. Membantu orang yang mengalami kesulitan. Banyak cara, bukan hanya rupiah. Bantu mendoakan, bantu memberikan pengertian, bantu memberikan pemahaman. Itu bisa. Jadi tidak harus uang, perhatian juga perlu. Mendoakan juga penting. Bagaimana kita bisa digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Memanusiakan manusia.
Tidak menjadikan manusia sebagai mesin, sebagai pion, sebagai alat, tapi menjadikan manusia sesama manusia sebagai mitra kerja, sebagai saudara, sebagai orang yang sama-sama sedang berjuang di bumi ini. Nah, orang yang punya belas kasihan sampai di situ, memanusiakan manusia. Tidak mudah memang menjelaskan bagian ini karena saya juga sedang belajar bagian ini. Dan bagi saudara yang sudah berhasil, puji Tuhan. Mengapa? Ternyata banyak orang yang tidak digembalakan. Jadi banyak orang tidak digembalakan. Jadi kalau kita melihat ya, gereja banyak sekali. Tadi saya katakan ada 300 lebih sinode, ada gereja yang besar sekali megah, ada yang gereja yang hampir mau rubuh bangunannya karena memang nggak ada yang bisa membiayai bangunannya. Saya punya pengalaman itu, pelayanan saya ke Kalimantan, ada gereja yang udah tinggal ditiup angin sedikit saja akan rubuh. Dan bagaimana saya memberi berbagi. Saya tidak punya uang banyak, hanya punya teman banyak. Lalu saya minta, silakan bantu, dan langsung ke sana. Langsung berbagi. Dan puji Tuhan, gereja itu bisa berdiri. Itu anugerah Tuhan. Ada banyak gereja yang jemaatnya kemana-mana. Jajan banyak di luar. Nggak cocok dengan pendeta di gereja lokalnya, pindah ke gereja ini. Lalu bertepuk tangan, bersorak-sorai, senang. Wah, gereja ini, pendeta ini diberkati saya. Lalu menjelek-jelekkan gereja yang asal. Gereja induknya. Pendetanya, bahkan dia tidak mau berjuang di dalam. Bahkan ada juga jemaat yang pindah ke sana kemana. Tapi ada juga gembala yang tidak memperhatikan domba-dombanya. Terserah domba, yang penting saya dapat makan, dapat minum, kecukupan. Domba mau jajan di mana, makan rumput apa, minum air apa, terserah. Domba tidak digembalakan, tidak dituntun. Nah, Tuhan memperhatikan ternyata di sinagog-sinagog, di rumah-rumah ibadat, banyak orang mendengar pengajaran itu, tapi nggak ada yang gembalakan. Nggak ada yang gembalakan. Hanya euforia, hanya asik pada momen-momen ritual keagamaan. Ya 2 jam, 3 jam, 4 jam. Seperti dibius. Merasa nyaman, tenang di dalam ibadah-ibadah yang seremonialnya luar biasa itu. Gegap gempita. Tapi pernahkah gembala turun ke bawah? Perhatikan jemaat-jemaat yang duduk-duduk paling belakang itu. Datangi, jumpai rumahnya, lalu kunjungi. Pernahkah menyapa mereka yang mengalami kesulitan? Maka gembala itu perlu banyak dalam satu gereja. Tidak cukup satu. Tidak cukup satu. Majelis perlu banyak, pengerja mesti banyak. Tapi kenyataannya kan tidak. Ada gereja yang hanya mengidolakan satu pendeta saja, satu pastor, satu romo saja. Semua diserahkan sama dia. Mana bisa dia mengerjakan semua? Kasihan hamba Tuhan diperlakukan seperti sosok Tuhan dalam hidupnya. Jadi saudara, ini pengajaran dalam Alkitab. Yesus mengatakan, minta sama Tuhan supaya pekerja-pekerja lebih banyak bertambah. Urus gerejamu sendiri, nggak usah urus gereja orang lain. Gembalakan jemaatmu, hai para pendeta, hai hamba-hamba Tuhan. Gembalakan itu bukan hanya ngajar, tapi datang visitasi, tanya kesulitannya. Jangan sekali seminggu atau karena program, datang dengan sengaja, dengan sadar, didik, bimbing, arahkan. Itulah tugas gembala. Maka jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, jadi pelayan itu nggak gampang. Nggak seperti pekerja di pabrik, datang, kerja ini, selesai, pulang, dapat gaji nanti per bulan. Bukan seperti kerja di perusahaan, kerjakan sesuai dengan target, dapat keuntungan, lalu dapat benefit, dapat kerja, dan sebagainya, dapat upah. Nggak begitu. Gembala itu harus siap. Maka, jadi gembala itu tidak mudah. Suatu ketika saya pelayanan di satu daerah, tempat kota kecil, saya dipercayakan melayani di situ. Dan apa yang saya lakukan? Ya kunjungan. Saya rasa itu hal yang paling terindah. Waktu kunjungan baru sadar, oh orang ini sebenarnya kenapa malas ya? Ternyata bukan malas, bukan tidak mau ke gereja, nggak ada kendaraan, nggak ada uang untuk bisa ke gereja, tidak bisa makan hari itu saja susah. Baru ngerti bahwa ternyata banyak domba yang terlantar. Tuhan mengatakan banyak domba yang tidak bergembala. Itu hutang kasih dari seorang gembala. Minta sama Tuhan. Kalau di gereja lokalmu, hai saudara-saudara, hanya ada 1 atau 2, minta sama Tuhan. Tuhan, di gereja kami gembalanya sedikit, cuma 2. Dan kalau 2 pun hanya orang itu saja yang diperhatikan. Ada diskriminatif, yang bisa jadi ada persepsi seperti itu. Karena gembalanya terbatas, tidak sanggup mengerjakan semua. Apalagi kalau gereja itu sudah di atas 1000 kakak jemaatnya. Bagaimana bisa memperhatikan one by one? Impossible. Satu ketika saya mau diterima lagi tahun 95, kalau tidak salah, ingat, ada perusahaan besar
Lalu saya diinterview, lagi-lagi diinterview. Semua tes sudah selesai, lulus, bekerja di sana. Lalu ada pertanyaan daripada yang mewawancarai saya. Apa bedanya memimpin 10 orang dengan memimpin 1000 orang? Padahal semua tesnya, tes AQ, tes bahasa Inggris, tes apalagi ya, tes macam-macam itu, sampai 5 kali, saya lulus semua. Dan langsung saya pikir saya diterima ini, puji Tuhan. Tes terakhir, karena memang yang diterima cuma 1, kami berdua di tes. Pertanyaannya simple. So simple, tapi membuat saya itu mulai belajar mengerti di situ. Apa berbedanya memimpin 10 dengan memimpin 1000? Saya katakan, tempo hari saya sudah belajar tentang kelompok kecil di kampus. Saya sudah belajar bagaimana menjadi seorang leader di kampus. Lalu saya jelaskan, kalau 10 itu jauh lebih mudah, ya saya lihat kemudahannya. Padahal ada poin-poin penting, bukan hanya jumlahnya, tapi kerelaan hati untuk datang mengunjungi dan berbelas kasihan, mengetahui kebutuhan. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya berapa jumlah yang Anda dan saya pimpin, tapi berapa besar hatimu untuk membawa orang itu mendapatkan kecukupan dalam kebutuhan. Di situ saya gagal dan mulai belajar. Jadi kalau saudara merasa sudah berhasil sekarang menjadi pemimpin, puji Tuhan. Tapi kalau belum pernah seperti saya gagal, tidak apa-apa, maju terus. Maju terus. Jadi saudara, di sini Tuhan lihat tidak ada orang yang menggembalakan domba-domba itu. Mintalah. Jadi itu bagian yang penting yang perlu saudara dan saya terus renungkan, pikirkan. Ayo kita minta sama Tuhan. Dan kita juga kalau bisa bukan hanya minta, katakan seperti Nabi Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Maukah saudara menjadi orang-orang yang melayani Tuhan di gereja lokalmu? Nggak usah keluar dari gerejamu. Gereja lokalmu, apapun nama merek gerejamu, melayani di sana. Jadilah gembala di sana. Walaupun kamu bukan gelar pendeta, bukan gelar penginjil, bukan majelis, jadilah gembala di sana. Membawa orang, oh dia kebutuhan itu. Saya nggak punya apa-apa, saya bisa mengerjakan ini. Antar jemput orang ke gereja. Nggak dipandang orang, dianggap apa itu pekerjaan. Atau nyapa orang, kenal baik, kasih buku, kasih traktat, atau kelihatannya dia susah, kasih makan. Jadilah gembala dimanapun saudara dan saya berada. Saya sedang belajar ini. Bukan, sekali lagi, bukan berapa banyak yang saudara pilih, pimpin, tapi berapa banyak hatimu berbelas kasihan kepada orang banyak. Kiranya renungan ini yang saya sudah baca dan refleksikan menolong Bapak, Ibu, Saudara sekalian sebagai orang-orang Kristen yang core belief-nya jelas, kembali kepada Alkitab. Terima kasih, Tuhan memberkati.